Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali kita anak-anak sekolah minggu GMI Anugerah. Mari kita siapkan hati kita, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita akan masuk dalam ibadah kita angkatkan pujian kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan, tundukkan kepalanya, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang maha baik, yang sudah menolong kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Dalam kehidupan kami, Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah kasih kami makan dan minum, Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, kami masuk dalam ibadah kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhir. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan, Tuhan saja dihormati, Tuhan saja dimuliakan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati firman Tuhan supaya menjadi berkat lagi bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik, sekarang kita sebelum firman Tuhan, kita saksikan video yang akan diputarkan tentang Yusuf. Mari kita menonton dengan baik, kita simak dengan baik supaya kita mendapatkan cerita yang sebenarnya. Mari kita saksikan. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana
dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku.
Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah mendengar firman Tuhan tentang siapa? Tentang Yusuf. Iya benar, Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dijual ke bangsa Mesir. Setelah itu dia menjadi karyawan di rumahnya Bapak Potifar, dan dia digoda oleh istri Potifar, tapi dia menang di sana. Tidak masuk dalam penggodaan, dia kuat, dia bertahan dalam godaan. Setelah itu kemudian pengalaman dia lagi, dia masuk dalam penjara, dan di dalam penjara minggu lalu
firman Tuhannya dalam penjara. Dia menafsirkan mimpi penjaga penjara yang 2 orang itu, dan kemudian setelah itu menafsirkan mimpi Fir'aun lagi. Nah, setelah dia bisa menafsirkan mimpi Fir'aun, dia akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu cerita minggu lalu. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan, masih tentang Bapak Yusuf. Dari Kejadian 42 dan 43. Nanti kita buka firman Tuhannya di rumah adik-adik, kita baca bersama-sama. Ajak mama papanya untuk baca firman Tuhannya ya. Adik-adik, kisah selanjutnya, Yusuf sudah menjadi orang penting di negeri Mesir. Dia menjadi orang kedua setelah Raja Fir'aun. Akhirnya dia bisa mengatur negeri itu, bahkan mengatur pangan, makanan, gandum, semua dia atur di sana. Nah, adik-adik, pada waktu itu beberapa negeri mengalami kekeringan, mengalami kelaparan, mengalami kekurangan makanan. Nah, termasuk negeri Kanaan. Nah, pada waktu negeri Kanaan kelaparan, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke negeri Mesir membeli makanan. Di sanalah mereka ketemu dengan Yusuf. Tetapi adik-adik, pada waktu mereka datang ke sana, saudara-saudara Yusuf tidak mengenal Yusuf, tetapi Yusuf mengenal mereka. Nah, pada waktu itu terjadilah pertemuan itu, dan Yusuf pura-pura tidak tahu, tidak mengenal mereka. Akhirnya mereka sampai di Mesir dan mereka membeli makanan. Akhirnya mereka sampai 2 kali adik-adik pulang pergi datang untuk membeli makanan. Yang pertama juga kan mereka membeli makanan. Yusuf pura-pura tidak tahu karena Yusuf lihat adiknya Benyamin tidak hadir. Nah, supaya adiknya tidak hadir, Yusuf mengatakan, kami tahan saudaramu di sini dan pergi lagi, supaya adikmu yang paling bungsu itu datang. Nah, yang kedua kali melanda negeri itu lagi masih kelaparan. Akhirnya mereka balik lagi adik-adik untuk membeli makanan. Adik-adik, apa yang terjadi? Bisakah Yusuf seterusnya tidak mengenal saudara-saudaranya? Enggak, dia tidak tahan untuk itu. Adik-adik, jika diingat rasa sakit hati Yusuf pada waktu dia dibuang saudara-saudaranya, dia bisa karena dia sudah kaya, karena dia sudah menjadi orang hebat. Adik-adik, dia bisa pura-pura tidak mengenal saudaranya. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Akhirnya Yusuf mengakui bahwa akulah Yusuf yang kalian buang itu. Adik-adik, apa yang terjadi? Mereka akhirnya peluk-pelukan, mereka akhirnya menangis-nangisan. Yusuf memeluk abang-abangnya, saudara-saudaranya satu persatu, adik-adik. Dia lupa sakit hati waktu dia dibuang, waktu dia dijual, waktu dia menjadi budak di Mesir. Dia lupakan itu, adik-adik. Bolehkah Yusuf sakit hati? Boleh. Tapi karena ada Tuhan dalam hati Yusuf, dia tidak memendam rasa sakit hati. Dia katakan, akulah Yusuf, saudara kalian yang kalian buang itu. Adik-adik, Yusuf melupakan kesalahan saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Itulah kunci keberhasilan Yusuf. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kisah Yusuf yang berhasil dalam hidupnya. Karena apa, adik-adik? Karena yang pertama, dia hidup dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhannya semua, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, adik-adik, hidupnya ada roh Tuhan di dalamnya, hidupnya takut akan Tuhan. Oleh karena itu apa dia? Takut Tuhan dia. Dia takut memendam rasa sakit hati. Dia takut memendam rasa kebencian. Dia takut memendam dendam dalam hatinya. Dia mengampuni adik-adik, mengampuni saudara-saudaranya yang sudah membuang dia, mengampuni rasa sakit hati yang sudah dilakukan saudara-saudaranya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, ampuni orang lain yang menyakiti hati kita. Susah adik-adik, susah. Tapi kita belajar dari Yusuf. Dia bisa walaupun rasa sakit hati. Kenapa dia diberkati oleh Tuhan? Karena pengampunan yang dia berikan kepada saudara-saudaranya. Dia bisa menahan itu semua. Dia bisa pura-pura tidak tahu. Bisa adik-adik. Aku orang kaya,
nggak perlu saudara-saudaraku, nggak perlu orang lain. Aku sudah menjadi orang hebat. Orang nomor 2 di bawah Firaun, menjadi kaya, nggak butuh aku saudara-saudara. Tapi dia tidak melakukan adik-adik. Hidup kita pun mau seperti itu. Mau diberkati oleh Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan memendam kebencian, jangan memendam sakit hati. Biar orang lain menyakiti hati kita, tapi kita tidak membenci dia, tidak mendendam mereka. Gak apa-apa dia. Doakan orang yang memusuhimu, doakan orang yang menyakiti hatimu, dan Tuhan akan memberkati kita. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, yang menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kisah hidup Yusuf yang diberkati oleh Tuhan. Ayat emas kita atau ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Ayub 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2 isinya yaitu sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Itu adik-adik mari dihafal di rumahnya. Nanti ditunjukkan video yang sudah menghafalnya ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati kita. Adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu pada hari ini kepada kami. Bagaimana perjalanan Yusuf dalam hidupnya yang tidak menyimpan sakit hati, kebencian kepada saudara-saudaranya. Bapa di surga, kami berdoa supaya kami juga seperti Yusuf yang tidak menyimpan rasa kebencian, rasa sakit hati kepada orang yang sudah menyakiti kami. Berkati kami dan tolonglah kami, ampuni kami jika kami menyimpan rasa sakit hati kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu jika kami menyimpan kebencian dalam hati kami, maka berkat Tuhan jauh dari kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami dan mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami semua, berkati mama papa kami, berkati keluarga kami, saudara-saudara kami, berkati gembala kami, berkati teman-teman kami semua. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa kami mengucap syukur untuk ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Terima kasih banyak sudah masuk dalam ibadah virtual. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah kita lagi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.